Ketika Yunali sampai di depan kamarnya dan membuka pintu, tiba-tiba dari belakang penguntit itu berlari dan langsung mendorong Yunali masuk ke dalam kamar apartemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Channel yang akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang produser musik asal Korea bernama Christina Yunali yang tinggal di Amerika, guys. Dan pelakunya sendiri merupakan seorang gelandangan atau tunawisma. Menurut rumor yang beredar, motif pelaku melakukan aksi kejahatan tersebut ialah karena masalah rasisme. Hanya karena Christina Yunali merupakan keturunan orang Asia. Nah, benarkah rumor tersebut? Bagaimana kisahnya? Bagaimana kronologinya? Yuk, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Christina Yunali berusia 35 tahun, merupakan seorang diaspora asal Korea yang tinggal di Amerika. Nah, buat yang belum tahu apa itu diaspora, diaspora adalah perantau atau orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain demi mencari kehidupan yang lebih baik daripada di daerah atau di negaranya sendiri. Di Amerika, Yunali pernah tinggal di California, kemudian pindah ke New Jersey. Di New Jersey, dia memperoleh gelar sarjananya dalam sejarah seni di Rutgers University. Setelah lulus, Christina Yunali meniti karir sebagai seorang produser digital profesional dengan catatan karir yang cukup cemerlang dalam bidang industri retail, mode, kebugaran, media seni, dan musik. Kemudian, pada tahun 2021, dia pindah ke sebuah apartemen di Chinatown, Manhattan, New York City. Dan pada Maret 2021, dia mulai bekerja untuk Splice di New York City sebagai produser kreatif senior. Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022, sekitar pukul 4 pagi. Saat itu, ketika Christina Yunali turun dari taksi, dia langsung menuju pintu masuk apartemen dan membuka pintu tersebut dengan kartu akses miliknya. Malangnya, Yunali tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Dia tidak tahu kalau ada orang yang memperhatikan dan menguntitnya dari belakang. Begitu membuka pintu, Yunali langsung naik tangga apartemen. Dia tidak langsung menutup pintu masuk apartemen, karena pintu itu otomatis akan menutup dan mengunci sendiri. Ketika pintu apartemen belum tertutup sempurna, seorang pria dengan jaket abu-abu menahan pintu tersebut agar tetap terbuka, supaya dapat menyelinap masuk ke dalam apartemen. Patut diketahui, hanya security dan penghuni apartemen saja yang memiliki akses keluar masuk di apartemen tersebut. Setelah berhasil masuk, pria tersebut ikut menaiki tangga ke lantai 1 ketika Yunali sudah belok naik ke lantai 2. Dia pun mulai naik ke lantai 2 ketika Yunali sudah belok naik ke lantai 3. Dan begitulah seterusnya hingga ke lantai 6. Ketika Yunali sampai di depan kamarnya dan membuka pintu, tiba-tiba dari belakang penguntit itu berlari dan langsung mendorong Yunali masuk ke dalam kamar apartemen dan langsung mengunci pintu dari dalam. Di dalam kamar apartemen, dia menyerang Yunali menggunakan sebilah pisau dan langsung menghujani Yunali dengan beberapa tusukan. Rupanya, Yunali sempat melakukan perlawanan, sehingga membuat si penguntit terluka sedikit di bagian badan, tangan, dan pundak. Yunali juga sempat berteriak minta tolong dan didengar oleh tetangganya yang langsung menelpon 911. Penguntit itu mencoba kabur melalui tangga darurat, tetapi ketika melihat seorang petugas di atap, membuat dia memutuskan untuk kembali ke dalam apartemen Yunali. Dan 5 menit kemudian, petugas kepolisian pun tiba, namun tidak masuk ke dalam apartemen Yunali karena terkunci dari dalam. Tidak dijelaskan dengan pasti kenapa polisi tidak berusaha mendobrak unit apartemen milik Yunali saat itu.
Beberapa saat setelahnya, dari dalam kamar apartemen Yunali, terdengar suara seorang yang menirukan suara wanita dan berkata mereka baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan polisi. Petugas kepolisian akhirnya berhasil mendobrak pintu kamar Yunali sekitar 1 jam kemudian dan mendapati Yunali sudah tak bernyawa dalam keadaan setengah bugil, bermandi darah di dalam kamar mandi dengan beberapa bekas tikaman senjata tajam di tubuhnya. Di dalam kamar, polisi tak menemukan siapapun kecuali mayat Yunali, tapi polisi yakin masih ada orang lain di dalam kamar tersebut. Dan penggeledahan pun dilakukan. Sampai akhirnya seorang pria berkulit gelap berhasil ditemukan bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan sebuah pisau bergagang kuning ditemukan tersembunyi di balik meja rias. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Yunali, terdapat 40 tusukan di tubuh Yunali yang menyebabkan Yunali meninggal dunia. Setelah penangkapan tersebut, akhirnya pelaku berhasil diidentifikasi bernama Ashamat Nes. Ternyata pria yang tinggal di penampungan tunawisma Boeri Mission ini setidaknya telah melakukan aksi-aksi kriminal sejak tahun 2012, termasuk ketika dia masih remaja di New York dan New Jersey. Lembar kejahatan yang panjang dari pelaku juga mencakup berbagai kasus, mulai dari pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Ashamat Nes sudah seringkali keluar masuk penjara. Berdasarkan catatan pengadilan, dia menjadi pelaku perusakan lusinan mesin Metrocard di 3 stasiun kereta bawah tanah Manhattan yang berbeda pada tanggal 8 Desember dan tanggal 31 Desember 2021. Bukan hanya itu, Nes bahkan tak ragu untuk melakukan kekerasan terhadap korbannya. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai penggesek transit karena sejarah kejahatannya di bawah tanah. Bahkan 5 hari sebelum terbunuhnya Yunali, Nas ditangkap karena menjual alat gesek Metrocard dan di sakunya ditemukan K2 atau marijuana sintetis atau sejenis tembakau sintetis. Namun lagi-lagi, Nas kembali dibebaskan setelah mengakui kesalahannya. Jika saja Nas masih ditahan saat itu, mungkin saja Christina Yunali masih bekerja sampai hari ini. Kemudian, pada tanggal 14 Februari 2022, Ashamat Nes didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama. Jika dia terbukti bersalah, maka Ashamat Nes akan mendapat hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saat Ashamat Nes dibawa keluar dari kantor polisi kelima dengan borgol, dia berkata, "Saya tidak membunuh siapapun." Dan dia mengatakan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mungkin saja ketika melakukan aksi tersebut, Ashamat Nes sedang berada di bawah pengaruh K2 yang membuat dirinya hilang akal dan kesadaran. Sampai saat ini, kepolisian masih menyelidiki apa motif sebenarnya. Apakah benar ada kaitannya dengan masalah rasisme atau tidak? Dan hingga sampai saat ini pula, Departemen Kepolisian New York belum mengeluarkan pernyataan resmi mengapa petugas menunggu lebih dari 1 jam untuk mendobrak unit apartemen milik Yunali yang berteriak minta tolong dan didengar tetangganya. Sehingga masyarakat di sana banyak yang menyalahkan kepolisian karena terlalu lama menunggu untuk mendobrak pintu apartemen milik Yunali. Di Amerika Serikat sendiri, tingkat rasisme terhadap orang Asia memang masih tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan, penganiayaan, bahkan pelenyapan terhadap orang Asia yang tinggal di Amerika. Yunali yang merupakan keturunan Korea sering dianggap sama saja dengan orang dari keturunan Tiongkok. Bahkan pernah ada orang asal India dilenyapkan di Texas hanya karena dikira dari Tiongkok. Nah, segitu saja pembahasan di video kali ini guys. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.